Ya, baik anak-anak, kembali lagi bersama dengan Teacher Karno dalam pelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 3 SD. Di pelajaran yang kedua, pertemuan yang kedua tentunya dengan tema Aku Bersyukur Akan Turunnya Hujan. Di pertemuan yang kedua ini kita akan buka halaman 14. Di sana kita akan belajar mensyukuri anugerah Allah, ya. Nah, tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Teacher Karno leading prayer, so prepare yourself. Let's pray together. Dear God, thank you for your goodness. Now we want to start our lesson religion. Please help us to understand the lesson that will be given our teacher. Thank you Jesus, we pray. Amen. Hujan adalah ciptaan Tuhan. Hujan itu ada hujan ringan, hujan sedang, hujan lebat. Yang kita biasa kenal yaitu ada hujan yang gerimis, ada hujan yang deras gitu ya, biasanya yang kita tahu. Nah anak-anak, hujan menyatakan kehadiran dan kemakuasaan Allah. Jadi dengan datangnya hujan ke bumi atau turunnya hujan ke bumi, itu menyatakan kehadiran dan kemakuasaan Allah. Yang kedua, hujan bukan menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan suatu kegiatan. Atau hujan ini jangan jadikan jadi alasan untuk kamu tidak sekolah. Jangan jadikan hujan ini jadi alasan untuk kamu tidak pergi ke gereja. No. Sebagai manusia, kita adalah ciptaan yang paling mulia. Tentunya kita tahu cara menghadapi keadaan ketika hujan turun. Ya pasti kita menggunakan mantel hujan, ya seperti itu. Hujan adalah ciptaan Allah itu sendiri, di mana hujan ini menceritakan kehadiran Allah, ya. Jadi anak-anak, ketika kamu melihat hujan, ingatlah bahwa Allah hadir di dalam hujan itu, oke? Selanjutnya di bagian C kita akan mensyukuri anugerah Allah, anak-anak. Apakah kamu dapat mensyukuri setiap keadaan cuaca? Nah, warnailah tanda kasih atau love bila belum dapat bersyukur. Warnailah 2 tanda love bila kadang-kadang bersyukur. Warnailah 3-tiganya tanda love atau kasih bila selalu dapat bersyukur. Nah ini kamu boleh kerjakan di halaman 14, kamu lihat di sana. Nah setelah itu nanti kamu boleh kerjakan sendiri. Contohnya di sana, mau pergi ke sekolah tiba-tiba hujan turun dengan derasnya, tapi harus berangkat juga. Nah apakah kamu melakukannya? Kalau kamu kadang-kadang melakukannya, maka berilah, warnailah 2 tanda love-nya. Tapi kalau kamu selalu dapat bersyukur, berilah tanda 3 love-nya, warnailah 3-tiganya, ya, itu maksudnya, oke? Nah ini nggak perlu dikirim ke Teacher Karno, oke? Yang penting kamu jujur, kamu kerjakan di buku paketmu, oke? Selanjutnya anak-anak, ya, selanjutnya kita akan membaca Alkitab. Membaca Alkitab dan mendengarkan. Bacalah ayat berikut. Yuk kita buka Alkitab kita anak-anak. Di dalam Kejadian 8 ayat 12 dikatakan di sana, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi di Kejadian 8 ayat 22 ini menyatakan bahwa selagi ada bumi, selagi bumi ini masih utuh, tidak akan berhenti atau stop musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi anak-anak ya, pokoknya selagi bumi ini masih utuh, tidak hancur, maka musim menabur, menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam itu akan terus berkelanjutan. Kemudian Ayub 5 ayat 10, Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Nah, jadi yang memberikan bumi ini dengan air adalah Allah. Jadi Allah memberikan hujan ke atas muka bumi. Ia menjatuhkan ke air ke atas ladang-ladang supaya ladang itu bertumbuh dengan baik. Mazmur 74 ayat 17 dikatakan, Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi. Musim kemarau dan musim hujan Engkaulah yang membuatnya. Jadi anak-anak perhatikan di kitab Mazmur pasal 74 ini ayat 17 dikatakan bahwa yang menetapkan batas bumi, musim kemarau, musim hujan, yang membuat semua itu adalah Tuhan.
Tuhan. Ya, sekali lagi, Tuhan yang membuat perbedaan musim hujan dan musim kemarau. Di Yehezkiel 34 ayat 26 dikatakan, Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Jadi sekali lagi anak-anak, di dalam Yehezkiel 34 ini dikatakan bahwa hujan itu mendatangkan berkat. Ya, makanya ada lagu hujan berkat. Ya, hujan ini mendatangkan berkat, bukan mendatangkan masalah atau musibah. Ya, kenapa terjadi banjir? Ya, tentunya kelalaian manusia membuang sampah sembarangan. Nah, ingat di Yehezkiel 34 dikatakan hujan itu datang ke bumi, itu menandakan hujan berkat. Oke? Zakaria 10 ayat 1 dikatakan, mintalah hujan daripada Tuhan. Pada akhir musim semi, Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Jadi menurut Zakaria ini di pasal 10 dikatakan bahwa kalau hujan belum datang ya minta kepada Tuhan, ya. Kalau misalnya musim kemarau berkepanjangan gitu, nah supaya turun hujan, mintalah hujan itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi, ya. Itu maksudnya. Ya anak-anak, jangan lupa baca ayat Alkitab itu supaya paham, oke? Ya, untuk penugasannya yang akan dikirim kepada Teacher Karno yaitu halaman 16. Kamu buka di halaman 16, menghubungkan kiri dan kanan. Ya, kamu menghubungkan kiri dan kanan. Jadi buka kembali ayatnya itu Kejadian 8, Ayub 5, Mazmur 74, Yehezkiel 34, Zakaria 10. Kemudian tarik garisnya, hubungkan mana bunyinya yang pas, ya, mana pasangannya yang cocok, oke? Selanjutnya di bagian F, aku mau bersyukur. Ini juga penugasannya. Jadi ada dua penugasannya. Tadi di halaman 16, sekarang di halaman 18. Nah, di halaman 18 ini anak-anak diminta untuk membuat doa pendek sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, di sini teacher sudah buat doa singkat, ya. Dikatakan, Tuhan Yesus, terima kasih untuk musim hujan yang kau berikan. Tolong kami agar selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Amin. Ini adalah doa yang dibuat teacher, doa ucapan syukur teacher kepada Tuhan. Nah, kamu buatlah dengan kalimatmu sendiri atau boleh juga memperhatikan di bukumu, kamu tulis dan kirim ke Teacher Karno. Sekali lagi, penugasanmu ada dua, yaitu di halaman 16 dan di halaman 18. Jangan sampai salah ya. Oke? Ya, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita di pelajaran yang kedua, aku bersyukur atas turunnya hujan. Jadi sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Dan minggu depan kita akan masuk pelajaran yang ketiga, yaitu aku bersyukur atas panasnya matahari dan musim kemarau. Ya, minggu ini kita sudah belajar tentang hujan. Minggu depan kita akan belajar tentang panas matahari dan musim kemarau. Oke? Sampai di sini pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkatimu. Selalu jaga kesehatan. God bless you all. Bye-bye.